Assalamualaikum, halo everyone. Di sini saya mau mereview sebuah buku yang berjudul Merawat Fitrah Anak Perempuan. Merawat Fitrah Anak Perempuan merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Ahmad Shantut yang merupakan seorang pakar pendidikan dan parenting Islami dari Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Buku ini merupakan sebuah buku terjemahan yang berasal dari kitab Tarbiyatul Banat fil Bait Al-Muslim, yang berarti pendidikan anak perempuan dalam keluarga muslim. Buku ini diterjemahkan dari kitab tersebut oleh Imam Matin LC-MPD. Buku ini diterbitkan oleh Maskana Media dan buku ini merupakan buku parenting yang bisa dibaca oleh ayah bunda semuanya. Buku ini terdiri dari 11 bab, di mana tiap-tiap bab tersebut memiliki subbab-subbab atau penjelasan atau topik-topik tertentu yang lebih menjelaskan lagi dari judul bab tersebut. Kita mulai saja. Yang pertama ada bab ke-1, mencetak generasi terbaik. Mencetak generasi terbaik untuk masa depan merupakan tugas dari orang tua itu sendiri, di mana fitrah seorang wanita dalam kehidupan masyarakat, baik di keluarga maupun di masyarakat, yaitu yang pertama, melahirkan generasi terbaik untuk masa depan, yang kedua, merawat bayi tersebut, yang ketiga, menyusui, yang keempat, yaitu menjadi robatul bait atau yang disebut dengan seorang perawat, terus pendidik, pengurus, dan pemilik rumah. Untuk mencetak generasi terbaik, penting halnya untuk mendidik anak kita dengan metode pendidikan Islami, di mana memiliki 3 prinsip, yaitu akidah, ukhuwah, dan kedisiplinan. Kita harus menanamkan yang namanya akidah ke dalam diri anak kita, mengajarkan yang namanya ukhuwah, dan menegaskan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Tumbuh kembang pada seorang anak terdiri dari 4 aspek, yaitu ruhiyah, psikologi, sosial, dan akhlak, di mana keempatnya harus kita tanamkan sedari dini. Selanjutnya untuk bab 2, rumahku madrasahku. Di sini dijelaskan bagaimana sih peran rumah itu tersendiri. Peran rumah dalam peradaban yaitu merupakan tempat pertama bagi seorang anak, bagi seorang manusia, di mana dia dilahirkan, ataupun tempat pertama yang ia kenal, dan juga tempat di mana mereka mengisi waktu luangnya. Dalam sebuah rumah terdiri dari orang tua dan anak-anak. Di sini peran orang tua sangat penting, di mana orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Nah, di sini juga dijelaskan perbedaan fitrah seorang ayah, di mana memiliki peran tertentu, dan fitrah seorang wanita yang terutama ibu memiliki peran juga peran khusus untuk seorang ibu. Di antara fitrah tersebut memiliki perbedaan yang tentunya akan memiliki perbedaan juga dalam peran masing-masing. Di sini dijelaskan bagaimana sih peran ibu di dalam rumah itu seharusnya, dan juga bagaimana sih peran seorang ayah seharusnya di dalam rumah. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara seorang ayah berperan untuk anak perempuannya, mulai dari anak perempuan itu bayi atau balita sampai dia besar. Nah, selanjutnya untuk bab ketiga, menanamkan ketaatan dalam jiwa anak. Untuk menanamkan ketaatan dalam jiwa anak itu kewajiban kita. Kita ingin menjadikan anak kita generasi terbaik di masa depan, maka salah satunya yaitu menanamkan ketaatan dalam diri anak kita. Di sini dalam bab ini terdapat kisah-kisah inspiratif untuk seorang anak perempuan, atau bagi kita juga ini merupakan kisah inspiratif, diambil dari sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang sekitar Rasulullah, istri Rasulullah, dan sebagainya,
Untuk bab 4, di mana dijelaskan bahwa mengajarkan sifat sederhana. Nah, dalam Islam, seorang wanita itu dianjurkan memiliki sifat kesederhanaan. Sebagai contoh, istri-istri Nabi atau istri Rasulullah terdahulu, di mana mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Seorang wanita itu diharapkan untuk tidak boros dan konsumtif. Nah, di sini dijelaskan cara mendidik seorang anak perempuan agar tidak boros dan konsumtif itu seperti gimana, seperti apa, bagaimana, dan caranya pun sesuai dengan umurnya. Bagaimana ketika kita menanamkan kesederhanaan untuk anak ketika umur SD, SMP, SMA itu beda-beda. Tidak semua umur itu disamaratakan tata cara mendidiknya. Nah, di sini juga ada beberapa hadis dan dalil Al-Quran agar bisa lebih memantapkan lagi materi-materinya. Dan selanjutnya untuk bab 5 menjadi calon ibu pendidik. Dalam bab ini dijelaskan juga bagaimana sih seorang perempuan, anak perempuan itu mengambil peran sebagai seorang ibu muslimah. Dijelaskan bahwa wanita itu merupakan fondasi utama atau poros utama dalam rumah tangga. Apabila fondasi tersebut runtuh, maka rumah tangga itu tidak akan baik-baik saja. Peran seorang ibu muslimah itu sebagaimana yang dikatakan tadi sesuai fitrahnya, melahirkan, menyusui, merawat, mengurus rumah tangga, mendidik, dan menjadi seorang yang pemilik rumah. Di sini juga dijelaskan di mana dampak negatif dari seorang ibu yang tidak memiliki peran pendidik atau seorang ibu yang tidak menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ada dijelaskan di sini untuk dampak negatifnya. Di sini juga ada kisah-kisah tentang para robatul bait yang tadi sudah dijelaskan apa itu robatul bait. Dan untuk selanjutnya bab 6 menjadi calon istri soleha. Nah, ini sebenarnya menampar sekali ya untuk seorang ibu mikir lagi apakah sudah menjadi seorang istri yang soleha untuk suami kita. Tapi di sini selain introspeksi diri, tetap kita harus menanamkan pada seorang anak perempuan kita agar menjadi kelaknya menjadi seorang istri solehah bagi suaminya nanti. Contohnya taat pada suami, berhiasannya untuk suami, terus menjaga amanah dari suami. Itu untuk bab 6. Untuk bab 7, memahami gender dan kepemimpinan. Di sini dijelaskan bahwa gender, yang artinya perempuan dan laki-laki, perbedaan gender itu sangat penting, di mana fitrah wanita dan fitrah laki-laki itu berbeda. Sama halnya ketika tadi di awal sudah dijelaskan, apabila fitrah tersebut mengambil peran masing-masing itu sudah bisa membuat sinergi yang baik dalam rumah tangga. Tapi apabila peran seorang ibu mengambil peran seorang ayah, maka akan adanya ketidaksinergian atau akan berdampak buruk pada anak kita. Sebagai contoh, kepemimpinan itu identik dengan seorang pria. Itu fitrahnya seorang pria atau laki-laki. Kalau misalkan seorang wanita memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dibanding laki-laki, maka dampaknya anak kita pun akan mengikuti yang sama halnya dengan nanti ketika dia berumah tangga, maka dia akan lebih dominan dibanding laki-laki atau suaminya. Suaminya akan lebih takut pada istrinya. Seperti itu. Oke, bab 8 selanjutnya membiasakan berhijab. Seorang perempuan atau wanita itu dalam Islam itu wajib berhijab. Layaknya wanita muhajirin ketika turunnya dalil Rasulullah tentang hijab, maka semua tidak ada terkecuali langsung mengambil sebuah kain untuk
untuk menutupi auratnya, untuk berhijab, tidak terkecuali, tidak ada alasan, tidak ada apa-apa, tidak ada pembenaran, langsung menuruti apa kata Rasulullah. Nah, gimana sih kita menanamkan atau membiasakan seorang anak perempuan itu untuk berhijab? Balik lagi tentang rumah. Rumah itu merupakan hijab pertama untuk seorang perempuan. Oleh karena itu, diharapkan seorang perempuan atau anak perempuan itu betah berada di rumah. Begitu. Nah, untuk yang hijab kedua setelah rumah adalah menghindari ikhtilat. Apa sih yang namanya ikhtilat? Ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, seharusnya kita sebagai perempuan kenapa dianjurkan untuk betah di rumah agar menghindari ikhtilat tersebut. Dalam bab 8 ini menjelaskan juga tata cara bagaimana sih menanamkan atau melatih anak kita agar anak perempuan kita itu berhijab. Oke, selanjutnya bab 9, memilih sekolah untuk anak perempuan. Sebenarnya peran orang tua itu dalam memilih sekolah itu penting. Nah, dalam Islam poin penting untuk memilih sebuah sekolah untuk anak kita, baik itu laki-laki dan perempuan itu, yang pertama itu tidak ikhtilat. Yang kedua yaitu melihat kurikulum dari sekolah tersebut. Yang kurikulum itu memang penting ya, termasuk yang namanya penanaman akidah dan akhlak pada diri anak kita di sekolah, dan juga diharapkan ada kurikulum khusus untuk anak perempuan, ada kurikulum khusus anak laki-laki. Jadi agar mereka tahu nih fitrah mereka masing-masing itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya bab 10, anak perempuan dan pubertas. Dalam sisi atau ilmu psikologi, pubertas itu adalah masa perpindahan atau transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan dalam pendidikan Islam, kata-kata pubertas itu sebenarnya tidak ada. Pubertas dapat diartikan menjadi dampak atau efek negatif yang muncul pada anak ketika ketidakhadirannya kedua aspek. Apa sih aspek tersebut? Yaitu teladan ideal dan ibadah. Jadi maksudnya teladan ideal, kita sebagai orang tua apakah sudah menjadi teladan ideal atau tidak, teladan yang baik atau pada anak kita atau tidak, dan menanamkan yang namanya ketaatan atau ibadah, ketaatan dalam jiwa anak kita. Kalau misalkan dua aspek tersebut tidak terdapat, tidak hadir dalam kehidupan anak kita, bisa jadi dampak negatifnya itu dengan pubertas itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir, bab terakhir yaitu aktivitas anak perempuan di rumah. Sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu tentang membiasakan berhijab pada anak, di mana rumah adalah hijab pertama untuk anak. Maka di sini dijelaskan tentang bagaimana sih atau apa saja sih aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah agar anak kita tetap betah di rumah. Di bab 11 ini ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan pada anak agar anak tetap nyaman berada di dekat kita, baik di lingkungan maupun di rumah. Nah, itu ke-11 bab dari buku ini. Buku ini adalah buku parenting yang menurut saya sedikit ringan dan tidak terlalu berat. Kenapa seperti itu? Karena tata bahasanya cukup dipahami, tidak bertele-tele, dan juga ada ilustrasi-ilustrasi yang bikin kita menarik untuk membaca. Kadang kan ada orang-orang yang ingin membaca buku parenting tapi ternyata sudah kata-katanya membuat kita tidak terlalu semangat untuk membacanya. Untuk buku ini
memiliki kelebihan, salah satunya itu ilustrasi. Ada gambar-gambar, ada quote-quote, tuh ada gambar-gambar yang bisa membuat kita semangat untuk membacanya. Ada satu quote dalam buku ini yang saya garis bawahi dan saya sukai, yaitu for things to change, you have to change. Jadi kalau misalkan kita ingin mendidik anak kita menjadi generasi terbaik di masa depan, kita harus melihat diri kita dulu, dan apabila kita belum menjadi teladan yang baik, maka kita harus merubah diri kita dulu sebelum kita menerapkan pendidikan itu kepada anak kita. Sekian review buku kali ini. Saya harap ayah bunda tertarik untuk membaca buku ini setelah melihat review buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum.